Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Rabbi Allahumma yassir lana umurana warzuqna ilman nafi'a. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifada wa istifada wa hasala tamasuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaina tika fi hadzal masjid madumna fiha lillahi ta'ala. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, hari ini, Allah limpahkan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjuti pengajian rutin kita yang dimana kemarin kita telah membahas bab tentang mandi kemarin, dan sekarang kita akan masuk bab terakhir sebelum masuki bab sholat, yaitu bab najasat atau bab tentang najis. Ya, mungkin sebagian kita sudah mengetahui tentang bab najis ini, tapi hendaknya kembali kita mengetahui perihal terperinci tentang hal najis. Kemarin alhamdulillah saya diminta sama ada salah satu bapak minta dibawain kertas, katanya biar bisa dibaca lagi. Alhamdulillah luar biasa bapaknya, jadi saya buat fotokopi begini aja Pak. Sekedarnya aja, karena kalau saya masukkan bab sholatnya, bab ininya hampir berhalaman-halaman. Jadi saya buat segini aja dulu. Setiap pertemuan satu pembahasan. Mungkin kedepannya mungkin ada berapa lembar di permasalahan bab sholat nanti, karena tidak cukup buat satu lembar. Alhamdulillah sekarang kita akan membahas tentang bab najasat. Jadi sebelum pemasuk dalam pembahasan najasat, kita harus mengetahui dulu tentang makna yang dimaksud dengan najis. Najis ini hadirin adalah secara bahasa adalah kullu mustaqdzar. Jadi tidak ada di situ Pak, karena tidak cukup kertasnya. Jadi kullu mustaqdzar, jadi setiap yang kotor, ya. Sedangkan menurut syariat adalah setiap suatu hal yang kotor yang dapat mencegah kita untuk melaksanakan sholat. Itu menurut syariat. Khaisula murakhas lahu. Jadi tidak bisa, pokoknya kalau mau sholat ya harus hilangkan itu dulu. Itu menurut syariat. Yumna sihatus sholat. Tapi ada sesuatu yang kotor tidak membatalkan sholat Pak, tidak mencegah kita buat sholat. Nah, jadi itu yang bukan dinamakan najis. Seperti apa? Ingus. Kita lihat kan ingus kan kotor. Ingus kotor atau liur kotor menurut kita. Tetapi itu tidak mencegah kita untuk sholat. Jadi yang menurut najis di sini adalah sesuatu yang kotor yang dapat, atau najis yang dapat menghalangi kita untuk sholat. Kemudian hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuk ke faslun alladzi yazhar min najasat, bab najasat ini perlu kita ketahui yang najis pertama di sini adalah permasalahan al-khamru. Apa itu khamr? Arak Pak, atau minuman yang memabukkan. Jadi minuman yang beralkohol, arak atau sejenisnya yang dapat memabukkan, ini hukumnya adalah najis. Otomatis apa Pak?
haram untuk dikonsumsi, haram untuk dipakai, haram untuk dibawa. Nah, apa yang dimaksud dengan khamar di sini, Pak? Suatu hal yang memabukkan. Jadi suatu hal yang memabukkan itu ada dua. Yang pertama khamar, kemudian nabis. Sedangkan khamar itu asalnya apa? Matukhiza min asiril inab. Jadi khamar ini yang biasa diambil dari asir inab, buah anggur ini. Dari hasil perasan buah anggur. Itu yang dinamakan khamar. Sedangkan nabis, kalau bahasa Arab kan ada nabis. Nabis ini yang selain dari anggur. Ya kayak apa-apa, mungkin Bapak banyak tahu. Yang jenis-jenis yang memabukkan ini saya tahu itu kan cuma bir, enggak tahu bir dari mana. Yang beralkohol. Jadi yang sejenis yang bukan diambil dari perasan anggur itu namanya nabis. Kalau dari anggur itu namanya khamar. Kalau kita semua kan ya semuanya sama, khamar. Jenisnya semua kita sebut juga khamar. Yang penting memabukkan itu najis hukumnya. Jadi sebelum masuk ke bab ini, terus bagaimana hukum khamar ini, Pak? Sudah jelas bagaimana dari segi pemakaian, dari segi menjual, dari segi kalau kita lihat bagaimana. Jadi ulama menyimpulkan bahwasanya min nahiyatul itlaf dalam memusnahkan khamar ini ada tiga, Pak. Yang pertama, ada khamar ghairul muhtaram yang tidak boleh kita lindungi. Khamar yang tidak boleh kita lindungi itu seperti apa? Dirahimahumullah. Wahiyallati asarahal muslim biqasdil khamriyah, yaitu ada orang muslim yang jual khamar, jual bir, jual alkohol dan lain sebagainya, maka harus kita musnahkan. Wala yadman mutlifuha, ketika kita musnahkan kita tidak diwajibkan buat mengganti. Kenapa? Karena dia statusnya muslim dan muslim sudah jelas diharamkan untuk menjual. Dan ini ada namanya amal nahi mungkar. Tapi kalau kita di hidup sekarang kan Pak, bukan berarti kita keluar dari sini lihat orang jual khamar langsung lempar, musnahkan dan sebagainya. Enggak. Tapi kalau kita sini kan hidup di bawah pemerintahan, ya kita lapor polisi yang menindaknya. Ya, tapi kalau memang ini kan mau nahi mungkar, kita enggak boleh diam, Pak, kalau mau nahi mungkar ini. Kalau kita diam kita berdosa. Faman ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kalian enggak bisa melihat suatu kemungkaran ya kayak gitu, penjual kayak gitu ya harus apa? Falyughayyir biyadihi. Kalau masih mampu buat tangannya, coba musnahkan dengan tangan. Fa illam astati bilisan, kalau tidak bisa pakai tangan, pakai mulut, dibicarakan baik-baik. Kalau tidak bisa pakai mulut, pakai lisan, karena takut misalkan, oh yang jual ini luar biasa misalkan, orang ternama misalkan, takut, ya sudah cukup dalam hati. Dan sebagian ulama menyimpulkan tingkatan ini, hadirin rahimakumullah, tingkatan fayughayyiru biyadi, menghilangkan atau mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan, itu kuasanya pemerintah. Fayughayyiru bilisan, terus mengubahnya dengan ucapan, sampaian dan lain sebagainya, itu kuasanya orang yang pendakwah. Fayughayyiru biqalbi, adapun dengan hati, ini kita, Pak. Kalau kita bisa lihat kan oh ada yang lagi mungkar, perbuatan mungkar, cukup dengan hati untuk menggugurkan apa? Untuk menggugurkan kewajiban kita untuk mencegah hal tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah ada khamar yang memang tujuannya dia buat dijual buat orang mabuk. Nah, itu harus kita singkirkan, Pak. Tapi kalau kita sekarang harus kita lapor polisi, ada di sini misalkan. Kemudian ada khamrul muhtaram, ada arak atau khamar yang memang harus dijaga, Pak. Yaitu apa? Wayallati asarahal kafir mutlaqan awil muslim biqasdil kulliyya wala aula biqasdin fayuhiratu wa yudmutrifuha. Yaitu memang tujuannya bukan untuk mabuk, Pak, misalkan. Kan misalkan cuka itu kan asalnya itu kan dari khamar, Pak. Yang didiamkan kemudian berubah menjadi cuka. Dan untuk bermanfaat ketika digunakan berbagai macam jenis makanan. Jika apabila bukan tujuannya untuk dijual untuk memabukkan, maka itu harus kita lindungi, tidak boleh kita hancurkan.
Kemudian hadirin rahimakumullah. Kemudian yang muskir ini, khamar ini terbagi menjadi dua. Ada yang ma'i, ada yang jami'. Yang ma'i ini hadirin rahimakumullah itu cairan. Khamar yang bentuk cairan. Nah, yang bentuk cairan ini hadirin rahimakumullah itu tidak boleh kita minum. Ya jelas haram. Kemudian apa? Terus bentuknya najis. Ya, terkena pakaian harus kita cuci. Kemudian apa? Yamna sihatus shalah. Kemudian ketika kita gunakan, kita tidak bisa pakai sholat karena tidak mengesahkan kita sholat. Karena apa? Bentuk khamar ini, yang bentuk cair ini, hukumnya apa? Hukumnya haram. Kemudian ada yang jamit, yang bentuknya keras, Pak. Apa seperti keras? Maksudnya apa? Masih bisa dibawa. Bisa misal bentuk pil misalkan, atau kayak ganja, bisa ya alkohol. Nah, ini statusnya bagaimana? Ini berbeda dengan yang cair, Pak. Atau ganja misalkan, bentuknya padat gitu. Atau sudah dibuat permen misalkan. Yang memabukkan, suatu hal memabukkan. Nah, hukumnya berbeda. Hukumnya apa? Tetap haram untuk dikonsumsi. Kemudian apa? Dia tidak najis. Yang seperti hal-hal tersebut otomatis apa? Ketika kita taruh di baju, berarti otomatis apa? Ketika kita pakai sholat misalkan, nauzubillah ya, ada misalkan bawa ganja, ganja satu gepok misalkan taruh di kantong, pakai tiba-tiba ke masjid sholat, itu suatu benda tuh yang jamit, yang padat, itu tidak najis, berarti masih bisa kita pakai sholat. Bukan berarti ya kalau menurut barokahnya yang tidak ada barokahnya, karena tadi dia bawa haram, suatu hal yang haram, tapi tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Dia tidak najis. Jadi itu. Nah, jadi bab pertama sini, bab najasa adalah ada suatu yang najis hadirin rahimakumullah itu bisa menjadi suci. Nah, yang pertama itu adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yaitu khamar yang kita diamkan, yang biasa orang gunakan untuk jadikan cuka. Nah, ketika suatu itu kan najis khamar itu, Pak. Cuma ketika perubahannya itu berubah menjadi cuka, maka dia yang tadinya najis menjadi nggak najis. Jadi masih bisa dikonsumsi. Seperti khamar yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Berubah dengan sendirinya di sini hadirin rahimakumullah itu tidak dicampur sama sekali suatu hal yang baik. Mungkin dicampur dengan gula atau garam sedikit, saya kan kurang tahu bagaimana pembuatan cuka ini. Kalau di perubahannya dengan sedikit itu tidak apa-apa. Kemudian iza takhallat min nasi'at tahawwalat min sifatil khamariyah ila sifatil khaliyah bidunil idafati ay syai'in 'alaiha. Jadi berubah dari sifat yang tadi khamar kemudian berubah menjadi sifatnya menjadi cuka. Min surat qad yasiru asna khala min ghairi khamr an yusabbadam wala yadur wad asal wa sukar wa ma wadallati raihatiha. Jadi tidak apa-apa ketika memang proses pembuatan cuka tersebut misalkan harus mencampuri dia dengan madu atau gula biar dia dapat berubah menjadi cuka misalkan, tidak apa-apa. Jadi itu yang pertama. Jadi suatu hal yang najis bisa menjadi suci, gambarannya adalah ketika khamar berubah menjadi cuka. Kemudian yang kedua, wajildul maitati idza dubiga. Yang kedua adalah kulit bangkai jika sudah disamak. Jadi perlu kita ketahui hadirin rahimakumullah, apa itu bangkai? Bangkai ini setiap hewan yang tidak disembelih dengan bismillah atau tidak disembelih dengan syariat. Nah, itu ketika hewan yang mati walaupun dipotong lehernya tapi tidak menggunakan apa, bukan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, misal karena yang lain, suatu hal yang musyrik misalkan, itu tetap menjadi bangkai. Atau suatu hal memang terpotong misalkan disembelih akan tetapi tidak ucapkan bismillah misalkan. Nah, itu apa? Hukumnya bangkai. Atau yang lebih spesifik dari ke sekitar kita adalah hewan yang mati misalkan. Nah, itu namanya bangkai. Jadi hukumnya bangkai adalah najis, Pak.
Nah, otomatis hadirin rahimakumullah, maka hukum sebenarnya, hukum apa? Hewan, semua yang hidup ini semuanya apa? Ala halit ya jami' ala halit tahir. Jadi semuanya ketika masih hidup tuh masih suci, Pak. Kecuali ada beberapa hewan yang memang diharamkan. Seperti apa? Seperti anjing, wal khinzir, wa fir'a ahadihima, seperti babi, anjing, itu yang najis. Sedangkan yang lain masih suci. Suci maksudnya apa? Masih boleh kita pegang, Pak. Kalau dua hewan ini tidak boleh kita pegang. Apalagi walaupun ada anaknya, misalkan anaknya tiba-tiba kucing misalkan. Misalkan babi melahirkan kucing misalkan. Yang lahir dari rahim apa babi tersebut itu juga najis. Walaupun yang keluar itu bukan sejenisnya misalkan. Tetap najis. Atau beda, badannya beda, kepalanya beda misalkan. Tetap hukumnya najis. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan, tidak boleh dipegang dan lain sebagainya. Begitu juga anjing, Pak, tidak boleh. Kecuali memang beberapa ikhtilaf ulama 4 mazhab itu kan masalah anjing berbeda pendapat. Kalau Imam Malik mengatakan tidak apa-apa sentuh anjing itu tidak apa-apa. Memelihara anjing itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada penggunaannya. Karena memang waktu saya kuliah tuh heran saya, Pak. Di Arab kok pelihara anjing? Bawa pakai kan kaget saya. Lah kok pelihara anjing? Tetangga saya ada anjing depannya, bawa anjing galak-galak semua. Tapi memang ada manfaatnya kayak suatu hal tersebut. Tetapi apa? Ketika liurnya menjilati suatu tempat, nah itu sudah harus dihukumi najis. Misalkan di tangan kena liurnya, dan itu harus nanti di bawah itu ada tata cara menghilangkan najis yang mughallazoh, najis yang berat dan lain sebagainya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu setiap hewan yang mati ba'da mautiha atau yang tidak disembelih dengan syariat itu hukumnya bangkai. Kemudian lantas bagaimana ikan, Pak? Ikan misalkan di laut. Itu kan tidak disembelih. Maka ikan hukumnya semua yang hidup di laut itu hukumnya suci, Pak. Boleh dimakan, tidak mesti Bapak sembelih dulu ikannya. Diboleh ya sebelah dak, itu suci karena Rasulullah SAW sampaikan apa yang dibahar itu halal, boleh dikonsumsi. Jadi hadirin rahimakumullah, itu jadi semua yang mati, hewan yang mati yang tidak disembelih dengan syariat itu najis kecuali 3, Pak. Apa itu 3? Yang pertama adalah maitatul adami, manusia. Manusia kalau ketika wafat itu bukan najis otomatis tidak boleh kita sentuh. Tidak. Mayat manusia masih suci. Manusia itu suci, Pak. Kemudian yang kedua adalah maitatul jarad. Belalang, kayak serangga belalang kayak gitu. Itu tidak apa? Tidak, bukan statusnya bukan bangkai, maksudnya statusnya itu bukan najis tapi masih suci. Boleh. Makanya ada yang belalang tidak mungkin dulu disembelih kan, Pak, kalau mau dimakan belalang. Boleh langsung makan, boleh. Belalang. Kemudian wa maitatu samak. Begitu juga bangkai ikan. Ikan halal. Ya halal ya yang masih fresh lah, jadi sudah busuk. Wal hayawan al ma'kula idza matat bi dzuka syar'iyyah fa hiya thahira. Dan ya hewan-hewan yang boleh dikonsumsi ketika dia mati disembelih maka hukumnya suci. Wal hayawan ghairu ma'kula idza matat kulluha najisun walau dzubiha. Begitu juga hadirin rahimakumullah, hewan yang tidak boleh dikonsumsi walaupun sudah disembelih itu tetap najis, Pak. Seperti ya misalkan babi tadi, misalkan kita mau apa sembelih dengan syariat misalkan, ya belum disembelih statusnya sudah najis, ya najis, tidak bisa. Kemudian bagaimana hukum anggota tubuh hewan tersebut? Seperti halnya kaki kambing misalkan, kalau hewannya setelah disembelih itu kan statusnya kakinya masih suci gitu, boleh kita konsumsi, boleh dipegang, tidak najis karena bukan bangkai. Karena apa? Karena sudah disembelih dengan syariat. Begitu juga statusnya misalkan kaki tetap walaupun sudah terpisah seperti babi, anjing dan lain sebagainya,
ketika terpisah, walaupun disembelih dengan syariat, itu tetap najis, hukumnya najis. Jadi seperti itu hadirin. Kemudian yang kedua inilah wajildun maitati idza dubigo. Yang kedua adalah suatu hal yang najis itu bisa menjadi suci. Seperti apa? Kulit bangkai itu bisa suci apabila disamak. Misalkan hadirin bapak-bapak kan jalan ke sungai, lihat tiba-tiba ada buaya mati misalkan. Misalkan Pak. Jadi tiba-tiba kepikiran, wah kulitnya nih bagus ini. Ini kan buaya mati ini kan, ya otomatis masih bisa kulitnya misalkan dibuat jaket, dibuat dompet misalkan. Ya Bapak boleh ambil kulitnya dengan cara apa? Disamak. Nah, samak ini apa? Proses mengeringkan kulit tersebut. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu para sahabat pernah itu membawa kambing mati gitu, sudah menjadi bangkai. Bangkai dalam arti ini Pak bukan berarti busuk tuh bangkai, enggak. Maksudnya sudah mati bukan karena disembelih gitu. Dibawa para sahabat kemudian Rasulullah SAW, takastum ihab kalau bisa. Apakah kalian tidak mau ambil kulitnya? Oh, para sahabat bingung, lah ini bangkai Rasul. Bisa apabila kamu samak, kayak itu izadubigo. Apabila kamu samak, dia apa? Disamak. Nah, samak ini bagaimana proses penyamakan? Proses penyamakan ini hadirin rahimakumullah itu izalatul fudolatul jid, menghilangkan sesuatu yang dapat membuat kulit tersebut menjadi busuk. Seperti apa Pak? Darahnya, dagingnya, itu kan bisa kalau didiam tuh busuk nanti. Nah, suatu hal tersebut menghilangkan. Nah, dengan cara apa? Disamak. Nah, samaknya ini seperti apa? Bisyai'in lazir, dengan suatu hal yang baunya itu sangat menyengat. Seperti misalkan dari bahan yang najis, misalkan kayak burung dara itu kan, atau dengan sesuatu yang garam, atau dengan sesuatu hal dicuci, atau dengan suatu hal dijemur, itu bisa semua Pak, disamak. Tapi yang biasa digunakan daun bidara di seorang. Daun bidara Anda tahu bagaimana prosesnya. Daun bidara. Wakusur roman misalkan dengan kulit buah roman kalau salah. Jadi prosesnya itu hadirin rahimakumullah, proses samak ini ketika ini Pak, ini perhatikan Pak ya, ini bagi hewan yang tidak disembelih. Beda kalau Bapak apa? Misalkan ada ketika tidak disembelih, ini kan otomatis ini bangkai Pak, otomatis kulitnya apanya semua itu kan najis. Nah, untuk memanfaatkan kulitnya tersebut boleh bisa jadi suci, otomatis ketika suci bisa kita pakai baju, bisa kita pakai sholat dan lain sebagainya. Ini tapi tidak boleh dikonsumsi Pak. Kan ada sekarang kulit apa? Kerupuk kulit tuh. Nah, itu boleh ya asalkan dengan syarat apa? Dengan hewan yang sudah disembelih. Kalau hewan dari bangkai itu nggak boleh. Jadi harus murni yang disembelih itu boleh konsumsi. Sedangkan yang bangkai itu boleh kita ambil kulitnya dengan syarat disamak. Disamak atau didubik. Nah, prosesnya tersebut pertama adalah dengan cara menghilangkan darah, daging yang melekat dibersihkan. Kemudian mau ditaburkan dengan suatu hal yang dapat menghilangkan baunya, tidak apa-apa. Sampai kemudian diproses dengan di bawah terik matahari, boleh. Terserah. Seperti itu. Kemudian hadirin rahimakumullah. Kemudian najis sebelum kita masuk ketiga, pembahasan yang ketiga, ada namanya najis yang paling sering kita ini adalah najisnya darah ya. Darah itu najis Pak. Darah. Jadi darah itu murni najis kecuali ada beberapa darah yang tidak najis Pak. Seperti apa? Kabid hati misalkan. Hati itu tidak najis. Kenapa? Boleh dikonsumsi. Hati sapi misalkan, hati ayam boleh, karena memang statusnya apa? Statusnya dari darah. Kemudian apa? Boleh dikonsumsi. Kemudian misik. Misik ini parfum misik Pak, yang dari apa? Dari rusa itu.
Jadi proses misik itu, jadi hewan rusa yang lagi hamil itu pasti timbul dia punya kayak benjolan di bawah perutnya, Pak. Nah, benjolan perutnya itu kayak segumpal darah, nanti pas kehamilannya sudah puncak hamil tua, itu akan terpisah dari tubuhnya. Nah, inilah yang sekarang dipakai pada industri parfum, karena memang harum betul ini, Pak. Jadi parfum-parfum yang memang Rasulullah sampaikan ini, misik ini yang paling wangi. Nah, itu yang dipakai, dan itu kan darah, dari dalamnya itu masih suci dan boleh kita pakai. Kemudian darahnya ikan yang ada di dalam tubuhnya, Pak. Kalau ada yang darah yang keluar dari tubuh ikan, itu harus kita cuci. Tapi kalau belum keluar sama sekali, mahbus, masih di dalam, misalkan langsung misalkan dapat ikan mancing, langsung kita goreng misalkan, itu boleh, masih dikonsumsi, masih tidak najis. Tetapi kalau ketika darahnya misalkan sudah dipotong, misalnya dibelah-belah, kan ada keluar darahnya tuh, Pak. Nah, itu harus dicuci. Kemudian hewan darah yang masih dimakfukan itu darah yang keluar dari misalkan lagi berburu, misalkan nombak, misalkan dapat kijang misalkan pakai tombak, tak terkena, tapi belum mati, Pak. Belum mati kena tombak. Nah, darah yang keluar dari kijang tersebut kan tidak banyak, itu masih tidak najis. Begitu juga dipanah misalkan, tidak najis. Luka yang sedang keluar darah itu tidak najis. Begitu juga hadirin rahimakumullah, misalkan ada sperma yang misalkan spermanya tercampur dengan darah misalkan keluar, itu juga tidak najis. Karena kita status mazhab Syafi'i, mani ini kan, sperma ini kan tidak najis, Pak. Kemudian begitu juga misalkan ada ibu yang menyusui tapi susunya keluar darah, itu juga tidak najis. Begitu juga Pak, yang terakhir adalah janin. Misalkan ada ibu-ibu yang lahir misalkan 2 minggu, 3 minggu yang masih gumpalan darah, misalkan mohon maaf, naudzubillah, misalkan keguguran, Pak. Nah, itu tidak najis. Kenapa? Itu kan asalnya dari manusia itu. Jadi itu jenis-jenis darah yang tidak najis. Selebihnya selain itu darahnya dihukumi najis. Otomatis apa? Ketika tersentuh di tempat sholat harus dihilangkan, tersentuh pada tubuh harus dihilangkan, dibersihkan dengan air, dihilangkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga hadirin rahimakumullah adalah wa ma sara hayawan. Jadi ada suatu hal yang najis tetapi bisa jadi suci, Pak. Seperti apa? Ulat yang dari bangkai. Jadi ulatnya itu tidak najis, Pak. Dari najis artinya apa? Bapak tersentuh itu tidak pasti Bapak cuci. Tapi ya tidak tahu lah kalau ada yang mau konsumsi. Jadi itu tidak najis. Ada juga yang mengatakan yang tidak najis itu seperti tadi, dari darah dari darah rusa menjadi parfum. Itu kan awalnya kan sebenarnya itu kan najis, orang bilang kan. Cuma karena sudah menjadi parfum itu tidak najis, jadi suci. Seperti juga yang darah berubah menjadi air susu misalkan, Pak. Proses susu ibu ini kan mungkin dari darah, Pak ya. Proses itu kan jadi suci. Yang tadinya najis jadi suci, itu perubahan. Itu jenis-jenis yang lain. Jadi itu 3 jenis ini. Kemudian kita masuk kepada faslun najasat, pembagian najis. Al-ula an-najasat ada terbagi menjadi 3, Pak. Mughalladhah, mukhaffafa, mutawassithah. Ada namanya najis mughalladhah, kemudian mukhaffafa, kemudian ada mutawassithah. Yang mughalladhah ini najis yang berat. Seperti apa? Najisnya anjing, babi. Jadi memang jenisnya najis ini berat sekali, Pak. Makanya mughalladhah disebut mughalladhah karena memang berat. Begitu juga setiap yang lahir dari kedua hewan ini juga dihukumi najis. Kemudian bagaimana apabila menyentuh hewan ini, Pak?
atau tersentuh pakaian kita misalkan, atau terkena hewan ini, atau terpegang ini, atau terjilat dengan hewan ini. Bagaimana cara menghilangkan najis tersebut, Pak? Hilangkan najis disebut adalah kaifiannya itu adalah seperti tathur bisab'i gasalat ba'da izalati ainiha. Jadi harus disucikan dengan 7 kali bilasan. Itu najis mughalazah. Kemudian najis mukhaffafah adalah najis baulu sobi alladzi lam yat'am gairul laban wa lam yablugh haulain. Jadi ada yang kedua ini, najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya anak bayi, Pak, yang belum sampai umurnya 2 tahun. Kemudian selama umur 2 tahun tersebut masih minum susu, belum minum yang lain, belum makan yang lain. 2 tahun itu belum ada makannya. Ketika dia kencing, Pak, ketika dia kencing itu mukhaffafah, najisnya ringan. Najisnya ringan bagaimana? Nanti tata caranya itu cuma dipercikkan air aja. Jika air itu sudah suci. Kemudian ada najis mutawasita, najis yang antara berat dan ringan, ya, penengah-tengah. Yaitu adalah najis selain najis mughaladzah dan najis mukhaffafah. Jadi selain 2 jenis najis tersebut, maka itu namanya najis mutawasita. Kemudian bagaimana cara menghilangkan najis ketiga tersebut? Yang pertama, najis mughaladzah tathur bisab'i gasalat ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Tata caranya adalah dengan cara mensucikannya dengan 7 basuhan, yang dimana salah satunya, Pak, dicampur dengan tanah. Misalkan bapak-bapak jalan-jalan, tiba-tiba ada anjing tetangga misalkan datang, tiba-tiba jilat kaki. Nah, Bapak harus ketika jilatannya tersebut harus Bapak basuh sebanyak 7 kali siraman, dan salah satunya harus dicampuri tanah atau debu. Jadi tata caranya ini ada, Pak. Tata caranya adalah yang pertama, ketika misalkan Pak terjilat tadi kan tangannya atau kakinya misalkan. Jadi salah satu gayung pertama itu dicampur, Pak. Dicampur sampai airnya keruh karena tanah debu tadi, kemudian disiramkan tempat najis tadi. Sudah, baru sisanya dengan air biasa 6 kali. Itu yang pertama. Kemudian ada boleh juga yang kedua, langsung taruh debu di tempat najis tadi yang dijilat misalkan. Langsung taruh debu, kemudian bilas 7 kali. Atau mau siram dulu, boleh, Pak. Kemudian taruh nyusul tanah debu, kemudian tanah, baru siram sisanya, boleh. Tapi yang intinya adalah menghilangkan kalau ada najis ainnya. Misalnya najis ainnya misalkan ada, ya misalkan potongan-potongan hewan najis tersebut misalkan, ya dihilangkan dulu, atau kotoran-kotoran hewan tersebut dihilangkan dulu. Itu cara menghilangkan najis yang mughaladzah. Sedangkan yang mukhaffafah, kata tadi di sini, Pak, birasil ma'alaiha ma'aghalabati wa izalati ainiha. Cukup disiram dengan air sehingga najisnya hilang. Cukup disiram aja, Pak. Ini syaratnya ini apabila anaknya 2 tahun murni, Pak, tidak makan yang lain. Ya kalau sudah dia makan, misalkan sudah makan nasi 2 tahun, itu kan di bawah 2 tahun sudah makan nasi misalkan, atau makan buah misalkan. Nah itu lagi, nah hukumnya kencingnya itu, Pak, hukumnya hukum kencing orang dewasa. Jadi harus apa, Pak? Harus hilang dia punya bau, rasa, sama warnanya. Itu harus hilang. Tetapi kalau murni masih minum susu, itu cukup disiram air, dipercikkan kadang. Kemudian bagaimana hukumnya anak bayi yang ditahnik? Misalkan baru umur berapa bulan tapi sudah pernah makan kurma, Pak. Dengan cara apa? Ditahnik itu kan ada sunnah tuh tahnik, Pak. Dikunyahkan kurma kemudian dikasih di mulutnya itu. Misalkan, nah itu tidak apa-apa. Atau madu misalkan, tidak apa-apa, tidak pengaruh, masih boleh. Kemudian najis mutawasita. Nah, najis mutawasita ini hadirin rahimakumullah, najis yang selain mukhaffafah dan mughaladzah. Otomatis apa? Bukan najis dari segi anjing dan babi tadi, begitu juga bukan najis dari kencingnya anak bayi. Otomatis apa? Najis yang lain. Seperti apa? Seperti kotoran hewan, atau najis seperti darah,
atau najis seperti nanah, atau najis seperti hal-hal yang lain. Nah, bagaimana cara membersihkan najis ini hadirin? Jadi dia terbagi menjadi dua, ada aini, ada hukmi. Nah, aini ini adalah aini ini najis yang masih ada warna, bau dan rasa. Sedangkan hukmi adalah tidak ada lagi Pak, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Nah, tata caranya adalah kalau aini itu murni Pak, harus kita hilangkan dia punya, misalnya darah, misalkan contoh kecilnya darah yang ada di tubuh kita, misalkan terpercik darah misalkan. Ya otomatis ya kita harus hilangkan ini. Dia punya apa? Dia punya darah tersebut terus dihilangkan. Sampai hilang warnanya, kemudian baunya dan rasanya. Rasanya ini seperti apa? Apakah dirasa dengan lidah? Enggak Pak ya, dirasa-rasa aja. Oh masih ada apa enggak? Enggak mungkin ya dijilat. Atau membersihkan istinja misalkan. Atau lagi buang air besar misalkan. Itu kan harus bersih itu. Dari bau dan rasa. Makanya saya bilang anak-anak santri itu biasa. Rasanya itu bagaimana Ustaz? Ya enggak mungkin yang dari rasa begini. Enggak. Tetap dirasa-rasa saja bagaimana tersentuh. Itu masih ada enggak kayak kasar-kasar. Nah, kalau kasar-kasar sudah hilang berarti najisnya udah hilang. Itu yang mutawasita. Ada yang hukmiyah. Dan hukmiyah ini Pak, misalkan kita lihat oh di sini kemarin kena najis nih, tapi sudah hilang dia punya warna, baunya dan lain sebagainya. Maka cukup cuma disiramin air aja, dibersihkan. Tapi kalau masih ada baunya itu harus hilang baunya. Kalau masih ada warnanya, warnanya juga harus hilang. Terus rasanya juga harus hilang. Itu. Begitu juga yang ada pada tubuh kita, begitu juga ada yang di baju paling sering terkena najis. Kemudian apabila najis mutawasita ini hilang dengan satu bilasan Pak, itu tidak apa-apa. Misalkan sekali bilas, oh sudah hilang dia punya rasa, bau sama warnanya, najis udaranya misalkan, maka tidak apa-apa, satu bilasan aja. Tetapi kalau satu bilasan tidak cukup, maka tambah 2 bilasan. Kalau 2 bilasan tidak cukup, tambah 3 bilasan. Kalau tidak bisa cukup 3 bilasan, pakai sabun, pakai apa lagi sampai hilang. Begitu juga ketika bukan hanya di anggota tubuh Pak, pakai pakaian kita juga, misalkan terjilat anjing misalkan, yang najis, yang mughaladhah ini, itu tubuh bajunya juga tempat bencana, misalkan tempat air yang bisa dia kan yang paling sering disinggahi hewan ini kan, tempat-tempat air di sekitar rumah kita misalkan, itu tuh harus dibuang tuh Pak isi airnya, kemudian kita cuci pakai dengan syariat menganjurkan dengan debu, salah satunya harus kita kasih debu, kemudian dibilas dengan 7 kali. Jadi tidak cukup cuma misalkan oh lebih bersih lagi Ustaz kalau pakai apa misalnya sunlight misalkan. Tapi tetap harus menggunakan debu dan tanah ataupun tanah. Ada pertanyaan Pak? Selesai bab najis ini. Kemudian hewan-hewan terakhir, hewan-hewan yang dikonsumsi misalkan Pak. Itu kan ada hewan-hewan yang boleh dikonsumsi. Cuma tidak saya masukkan di sini. Intinya apa? Hewan-hewan yang menurut kita sebagian orang kan ada sebagian mengkonsumsinya, ada sebagian kita orang Islam tidak konsumsi. Jadi standar konsumsi itu bagaimana? Seperti hewan yang bertaring, kemudian hewan yang buas, itu tidak boleh dikonsumsi Pak. Dikonsumsi otomatis apa? Haram kita konsumsi. Seperti apa? Biawak misalkan. Biawak ini kan ya sudah tahu ada kukunya, terus makanannya juga hewan-hewan kayak hewan-hewan kecil. Beda kalau biawak di Arab Pak. Kalau biawak di Arab itu makannya daun, dob itu, jadi boleh dikonsumsi. Jadi orang Arab tuh makan dob, biawak. Biawaknya warna-warna padang pasir gitu, dorong makan. Halal, karena memang apa? Makanannya daun. Kalau biawak di sini tidak boleh Bapak coba-coba. Beda biawak kita sama biawak kita. Jadi intinya bertaring, berkuku, kemudian kayak hewan elang kayak gitu dilarang konsumsi. Apalagi yang hewan yang memiliki racun itu tidak boleh dikonsumsi. Atau hewan yang membahayakan tubuh misalkan tidak boleh dikonsumsi. Atau yang sekarang hewan yang dilindungi. Kan hewan dilindungi kan juga tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Menurut negara dilarang. Assalamualaikum ya
Ya